Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Masjani dari kelas manajemen khusus semester 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS esai manajemen risiko. Saya mengambil judul manajemen risiko part 3 dalam perusahaan manufaktur. Studi kasus PT Mitra Saluta Indonesia. Pendahuluan, risiko akan selalu ada berdampingan dan menjadi bagian dari kehidupan manusia, maupun pada perusahaan sepanjang manusia hidup. Manusia pasti akan selalu menghadapi yang namanya risiko, yang diambil dari kasus ini mengenai risiko K3, keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan manufaktur. Manajemen risiko adalah suatu upaya penerapan kebijakan, peraturan, dan upaya-upaya praktis manajemen secara sistematis dalam menganalisa, pemakaian, dan pengontrolan risiko untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan menurut Hermawan 2011. Pengertian di atas bermakna bahwa pentingnya di dalam suatu perusahaan untuk menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan untuk seluruh tenaga kerja yang terlibat. Di Indonesia khususnya, pada perusahaan manufaktur, risiko terjadinya kecelakaan kerja memiliki kontribusi yang tinggi bersamaan dengan konstruksi yaitu sebesar 63,6% tercatat pada tahun 2020. Kecelakaan kerja terjadi karena pengelolaan manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Adapun upaya untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang kemungkinan berpotensi menyebabkan kecelakaan di tempat kerja, yaitu dengan dibuat suatu manajemen risiko yang kegiatannya meliputi identifikasi bahaya, analisis potensi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi. Yang kedua, ada pembahasan. Yang pertama, untuk pengertian K3 sendiri yaitu keselamatan kerja adalah proses merencanakan dan mengendalikan suatu situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan serta menimbulkan kecelakaan kerja melalui penyiapan dalam prosedur operasi standar yang menjadi sebuah acuan dalam kerja. Sebagai suatu proses, maka keselamatan kerja membutuhkan sebuah sistem manajemen. Manajemen sebagai salah satu ilmu yang mencakup aspek sosial dan sangat bermanfaat dalam mengelola keselamatan kesehatan kerja, baik dari segi perencanaan maupun pengambilan keputusan dalam organisasi menurut Rika Ampul Hadiduna. Adapun gambaran dari tingkat skala risiko dimulai dari sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Alasan penerapan ketiga. Terdapat 3 alasan mengapa perlu diterapkan ketiga menurut Sunoto. Yang pertama, berdasarkan perikemanusiaan. Kedua, berdasarkan undang-undang. Ketiga, ekonomis. Terdapat 3 alasan yang menjadi keharusan mengapa setiap perusahaan perlu melaksanakan keselamatan kerja, antara lain. Yang pertama, moral. Sebagai manusia, tentu memiliki hak untuk perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja moral, dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua ada hukum. Ketenagakerjaan memiliki undang-undang yang merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi sebuah risiko kerja yang dihadapinya, yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh pekerjaan
dari para pemberi pekerjaan yang lalai atas tanggung jawab dalam melindungi pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja mereka akan mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja untuk melindungi para pekerja pada segala lingkungan kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa perusahaan berkewajiban melaksanakan pemeriksaan atas kesehatan fisik dan mental para pekerja. Lalu yang ketiga, ekonomi. Alasan ekonomi banyak dialami oleh perusahaan karena mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja. Kebanyakan perusahaan akan membebankan biaya kerugian kecelakaan kerja pada pihak asuransi. Tujuan dari K3. Tujuan K3 sendiri menurut Sumaknur 1992 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Untuk studi kasusnya sendiri, yaitu PT Mitra Saruta Indonesia merupakan perusahaan industri manufaktur Indonesia yang berdiri sejak lama. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri tekstil. Pada kasus kecelakaan kerja pasti akan terjadi sewaktu-waktu. Seperti informasi yang didapatkan pada tahun 2017, pernah terjadi kecelakaan kerja di PT Mitra Saruta Indonesia yang memakan korban salah satu karyawannya pada saat itu. Kecelakaan kerja ini terjadi di pabrik tekstil PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur. Salah seorang karyawan yang bekerja di PT tersebut mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tangannya masuk ke dalam mesin pemotong benang hingga putus. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk kronologi kecelakaan kerja, awal mula terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa salah seorang karyawan yang bernama Teja, warga desa Genjangan, Kecamatan Locret, Nganjuk, yang pada saat itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit umum untuk dilakukan pertolongan pertama. Teja bekerja sebagai karyawan yang memegang bagian mesin di pabrik tekstil PT Mitra Saruta Indonesia yang ada di desa Mungkung, Kecamatan Rejoso itu. Tangan kanan Teja putus. Menurut siswa Haryanto, paman korban, pada saat kejadian bermula, korban sedang membersihkan salah satu mesin pemotong benang dengan menggunakan selang yang dikaitkan dengan kompresor. Tapi saat membersihkan mesin itu, tiba-tiba selang masuk ke dalam mesin dan melilit tangan korban, hingga tangan korban tertarik masuk ke dalam mesin pemotong dan putus. Lalu, pihak keluarga meminta pertanggungjawaban dari pihak pabrik untuk biaya pengobatan dan biaya jam sostek, serta meminta kepada pihak polisi untuk mengusut adanya dugaan kesengajaan atau kelalaian dari pihak pabrik yang kurang dari sisi pengawasan dan sarana keamanan pabrik. Humas Rumah Sakit Umum Eko Santoso membenarkan adanya pasien yang dirawat di UGD RSUD Nganjuk akibat kecelakaan kerja di pabrik PT Mitra Saruta Indonesia. Saat dibawa ke UGD, kondisi korban mengalami pingsan dengan tangan kanan yang putus. Pihak rumah sakit berencana untuk merujuk pasien ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Kerugian yang dialami, baik korban maupun perusahaan, sama-sama mengalami kerugian, namun inilah resiko yang dihadapi pada saat terjadi kecelakaan kerja. Karena pada dasarnya, kita tidak pernah tahu kapan kecelakaan itu akan terjadi. Untuk kerugian yang dialami oleh korban adalah kehilangan sebagian dari bagian tubuhnya, yaitu tangan kanannya. Teja juga mengalami
trauma mendalam akan pekerjaannya yang mengakibatkan dirinya kehilangan tangan kanannya. Sedangkan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT Mitra Saruta Indonesia yaitu pihak perusahaan perlu mengeluarkan biaya pengobatan dan biaya jam sostek untuk korban yang mengalami kecelakaan kerja dan kehilangan satu karyawan. Lalu salah satu mesin pemotong benang mengalami sedikit kerusakan yang mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan dana untuk melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut. Yang ketiga, pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja kembali. Perusahaan perlu melakukan pembenahan di area yang berpotensi mengalami kecelakaan kerja bagi karyawan untuk dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja atau bahaya pada area kerja dengan melakukan prosedur K3. Adapun cara dapat perusahaan lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pertama, melakukan inspeksi kepada pekerja oleh supervisor maupun leader di unit secara rutin setiap minggunya. Pada saat inspeksi tersebut dibuat worksheet penggunaan alat pelindung diri di area kerja agar pekerja dapat melihat dan tahu apa saja kesalahan dalam penggunaannya. Dengan begitu, pekerja lebih sadar bahaya yang akan terjadi dan lebih taat dalam penggunaan APD. Yang kedua, memberikan tanda-tanda atau poster mengenai kegunaan dan kebutuhan akan APD dan memberi tanda peringatan pada area yang memicu terjadi kecelakaan kerja agar karyawan bisa berhati-hati lagi. Tanda-tanda tersebut dipasang berbagai sudut di area kerja dengan ukuran yang cukup besar. Ketiga, melakukan pengawasan kepada pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri. Perusahaan dapat menerapkan sistem punishment dan reward. Punishment dan reward ini berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan APD. Untuk kesimpulan, kecelakaan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Lemahnya kontrol adalah penyebab utama dari kecelakaan kerja ini. Maka dari itu dibutuhkan aplikasi K3 dalam berjalannya sebuah industri demi terciptanya keamanan dan keselamatan dalam lingkungan kerja. Pada penerapan K3, dalam manajemen risiko ini perlu diperketat lagi penggunaannya, terutama pada perusahaan-perusahaan, agar dapat meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan kerja pada karyawan atau pekerja dengan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan mengenai K3. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko mengenai K3 dalam perusahaan manufaktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.